Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kita semua baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Pembahasannya berkaitan mengenai kebahasaan dalam teks prosedur. Kebahasan dalam teks prosedur dimulai dengan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah yang fungsinya ya sudah jelas, pasti akan memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ini adalah ditandai dengan partikel lah pada kata perintahnya, atau juga ditandai dengan imbuhan kan pada kata perintahnya. Misalnya kalimat imperatifnya itu ambilkan buku itu. Nah, ambilkan, kata ambilkan mempunyai imbuhan kan. Contoh yang lainnya misalnya silahkan kerjakan tugas yang sudah ditentukan. Nah, itu termasuk kalimat perintah di mana ada perintah untuk mengerjakan. Ciri kebahasan selanjutnya adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan. Fungsinya yaitu memberikan informasi atau memberikan suatu berita. Ini bukanlah kalimat perintah, tapi kalimat yang memberikan informasi. Jadi tidak ada perintah dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti ini misalnya. Penggunaan stabilizer pada CPU berfungsi untuk menjaga kestabilan listrik. Nah, kalimat tersebut itu memberikan informasi mengenai stabilizer yang bisa menjaga kestabilan listrik pada sebuah CPU. Ciri kebahasan selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini adalah kalimat pertanyaan. Sudah jelas fungsinya untuk menanyakan sesuatu atau mencari informasi. Ciri pada kalimat ini biasanya akan ada kata tanya dan pada akhir kalimatnya ditandai dengan tanda tanya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Apakah kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan? Nah, itu adalah contoh dari kalimat interrogatif atau seperti ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, itu juga termasuk dalam kalimat interrogatif karena kalimat yang menanyakan. Ciri kebahasan selanjutnya adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, pada sebuah teks prosedur, konjungsi yang muncul biasanya ada dua. Ada konjungsi temporal dan ada juga konjungsi syarat. Nah, konjungsi temporal itu apa? Adalah konjungsi yang menghubungkan urutan waktu atau menyatakan urutan waktu yang secara kronologis. Jadi sebuah teks prosedur akan memiliki konjungsi temporal sehingga urutan kegiatannya itu dapat lebih mudah diikuti. Contohnya seperti apa? Ada konjungsi temporal seperti selanjutnya, sebelumnya, berikutnya, kemudian, lalu. Nah, itu termasuk dalam sebuah konjungsi. Ada juga pertama, kedua, ketiga, itu juga termasuk konjungsi temporal. Biasanya seperti apa dalam sebuah teks prosedur? Misalnya itu pertama, bahan yang sudah disiapkan maka harus segera dicampurkan. Kedua, setelah bahan-bahan tersebut dicampurkan, maka aduklah sampai merata. Ciri kebahasan selanjutnya adalah kata perincian. Nah, kata perincian ini biasanya akan menyatakan satuan-satuan dari bahan yang digunakan. Nah, misalnya tuh bahan minyak goreng ya, 3 kg minyak goreng. Nah, ini berarti kan menyatakan satuan beratnya. Terus 1 siung bawang merah itu kan menyatakan jumlah yang diperlukan. Nah, bagian kata perincian ini biasanya akan muncul pada bagian bahan atau alat yang diperlukan, sehingga pembaca akan sangat mengikuti atau sangat tahu berapa jumlah yang harus dibutuhkan. Ciri kebahasan selanjutnya adalah verba material. Kita ketahui bahwa verba adalah kata kerja, lalu material itu adalah bahan atau yang terlihat. Jadi, sehingga verba material adalah kata kerja atau aktivitas yang dapat terlihat. Itu kata kerja yang seperti apa?
Misalnya mendorong, mengambil, menarik, ya. Terus menendang, itu adalah kata kerja material atau verba material, karena semua kegiatan tadi itu dapat dilihat oleh orang lain. Setelah kita membahas mengenai ciri kebahasaan, lalu secara keseluruhan ciri kebahasaan dari teks prosedur akan ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, ada kata perincian, dan juga ada verba material. Nah, setelah kita membahas atau mempelajari bagian tersebut, kalian dapat mengerjakan latihan yang sudah saya sediakan pada modul tersebut. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada modul tersebut. Terima kasih dari saya. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.